Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata yang paling indah kita keluarkan dari lisan kita adalah pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak memiliki pujian hanyalah Allah semata. Dan juga kita beristighfar, memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang senantiasa kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Begitu juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita dalam segenap kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai aktivitas terakhir itu diakhiri dengan tidur kembali. Mulai dari doa, kemudian juga amal perbuatan dan juga hati, itu juga Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana dalam merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga keluarganya, para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita yang berusaha mempelajari sunnahnya, kemudian kita mengikutinya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita semua bersama nabinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kita ambil dari Al-Qur'an itulah yang selalu kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Terakhir kalinya kita membahas mengenai kaidah perdamaian itu adalah lebih baik. Maka kalau ada sebuah permasalahan, kalau ada sebuah yang diperlukan mencari solusi, maka perdamaian itu yang kita harus menjadikan sasaran yang lebih utama agar hubungan antara kita dengan yang lainnya tetap utuh dan harmonis. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini masih berkaitan dengan interaksi antara diri kita dengan orang lain, yaitu kaidah ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Kaidah ini diambil dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 91. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah interaksi sesama. Ada yang interaksi dalam perkataan, ada yang interaksi dalam perbuatan, ada yang interaksi dalam kehidupan mayoritas secara umum, baik di keluarga, kemudian di masyarakat, di sekolah dan lain sebagainya. Namun hal ini adalah kaidah yang datang dari Al-Quran, yang konteks pembahasannya adalah tentang sebuah sikap yang dicatat oleh Al-Quran, yaitu untuk menjelaskan kelompok-kelompok orang yang meminta uzur dan diberi uzur untuk tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Hal ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, dan tentang siapa yang mereka terima udurnya dan mereka yang tidak diterima udurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 90 sampai 93, supaya kita lihat bagaimana kaidah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya, dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan udur, yaitu orang-orang Arab Badui, agar mereka diberi izin untuk tidak ikut berjihad. Sedang orang-orang yang mendustakan, mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya, itu duduk diam berdiri saja. Kelak orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Tiada dosa
lantaran tidak pergi jihad bagi mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada pula berdosa atas orang yang apabila datang kepadamu supaya mereka memberi mereka kendaraan. Lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata air mereka bercucuran karena sedih. Mata mereka bercucuran air mata karena kesedihannya. Lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Sesungguhnya tidak ada sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanya kepada orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Dan Allah telah mengunci hati mereka dan mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sangat jelas bahwasannya ada orang ketika perang Tabuk terdapat pada dua kelompok. Orang yang memohon udzur untuk tidak berperang karena tidak memiliki kemampuan, atau dia sakit, atau dia lemah. Lalu sebetulnya di dalam hatinya adalah keikhlasan kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak berdusta. Maka Allah menerima udzur ini sehingga mereka diizinkan untuk tidak ikut perang. Adapun yang lainnya, mereka yang berdusta, minta izin untuk tidak ikut berjihad, padahal mereka mampu, maka akibatnya mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang perlu kita tangkap dari ayat ini adalah ma'alal muhsinina min sabil, bahwa tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Jadi makna kaidah ini dengan ringkasnya adalah orang-orang yang memiliki udzur yang benar seperti lemah, sakit, kemudian tidak ada biaya, kemudian juga tidak punya kemampuan. Sebetulnya dia ingin tetapi punya halangan yang logis, maka tidak mengapa orang tersebut asalkan dengan cara ida nasohu. Syaratnya ida nasohu dalam ayat itu bahwa mereka itu berlaku ikhlas, artinya tidak berdusta, yakni dengan niat, dengan ucapannya, lalu dengan perbuatannya baik tersembunyi maupun terang-terangan, tidak punya unsur mereka menghindar daripada kewajiban, tetapi mereka sudah berupaya, akan tetapi mereka memiliki halangan, maka kita tidak bisa menyalahkan mereka. Lalu lihat, mereka yang berusaha ingin melakukan perbuatan lalu mendapatkan halangan, Allah pun memberikan kabar dorongan kepada mereka untuk tetap tegar, bahwa mereka juga akan mendapatkan pahala yang besar, dan Allah menguatkan harapan mereka, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya mereka tidak akan mendapatkan dosa. Kalau mereka punya kewajiban lalu dia mau melaksanakan, akan tetapi punya udzur sehingga tidak bisa melakukan kewajiban tersebut, maka tidak ada dosa baginya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana patokan dalam prinsip-prinsip tafsir bahwa keumuman lafaz itu lebih lebih didahulukan, bukan kekhususan sebabnya. Oleh karena itu ayat ini juga ada kaidah ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Ini maknanya luas. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang muslim itu selamat dari hal-hal yang diwajibkannya kecuali dari beban syariat. Maka apabila seorang muslim menunjukkan terbebas dari tanggung jawab berupa yang diwajibkannya, manusia dengan sesuatu yang terjadi pada dirinya, sehingga sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang diberikan kewajiban yang harus ditunaikan, lalu orang tersebut tidak mampu melaksanakan karena ada udzur syar'i, ada halangan, sebetulnya dia sudah berbuat baik, maka
tidak bisa kita menyalahkan orang yang berbuat baik tersebut. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat ini digunakan oleh para ahli fikih untuk beristidlal bahwasannya apabila seseorang melakukan perbuatan yang baik, baik dalam dirinya, tenaganya, hartanya, waktunya, kemudian terjadi kerusakan terhadap orang lain, maka menurut para ulama ahlul fikih, orang tersebut tidak dikenakan jaminan untuk mengganti rugi. Kenapa? Karena dia berbuat baik, bukan berbuat buruk. Begitu juga kebalikannya, apabila seseorang melakukan perbuatan yang buruk, lalu merusak orang lain, merusak hal-hal yang milik orang lain, maka dia wajib memberikan ganti rugi. Subhanallah. Oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah secara umum, sehingga ketika kita melakukan perbuatan yang baik atau orang lain juga melakukan perbuatan yang baik, kemudian tidak ada unsur di situ mendustakan, kebohongan, dan tidak ada menyepelekan. Intinya dia berusaha melakukan kebaikan, lalu tidak terlihat maksimal hasilnya, maka jangan kita celak mereka. Jangan kita celak mereka, karena asas dasarnya adalah mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi kebalikannya, ada apabila orang-orang berbuat kerusakan karena dasar perbuatan orang tersebut melakukan kerusakan sejak awal, maka sudah jelas bisa kita minta ganti rugi dari orang yang berbuat kerusakan tersebut. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Oleh karenanya, selama kita berbuat baik dan maksimal, apabila terjadi kesalahan, maka tidak bisa kita menyalahkannya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana sampai yang satu ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Terakhir kita menyinggung orang-orang atau para ulama ahlul fikih beristidlal ayat ini bahwa selama dia berbuat baik lalu ada kerusakan yang ditimbulkan, maka orang tersebut tidak dikenakan untuk mengganti rugi. Tetapi kebalikannya, apabila seseorang sejak awal memang berbuat rusak lalu timbullah kerusakan, maka orang tersebut wajib mengganti ruginya. Kemudian apabila hal ini sudah kita pahami secara global, maka coba kita lihat kepada sisi di bidang-bidang lain. Karena tentu kehidupan kita itu banyak sekali situasi-situasi yang banyak pintu kebaikan yang terbuka padanya, dan juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik, sehingga akan segera memberikan sesuatu pelayanan tertentu. Pertama kali di dalam rumah tangga, ya, di dalam penghuni rumah, yaitu istri, suami, dan juga anak-anak. Maka hal yang sangat disayangkan itu adalah bahwa ada sebagian manusia yang menjauhi petunjuk kaidah ini. Mereka memberikan celaan, memberikan kritikan terhadap perbuatan-perbuatan yang ada di sekitarnya, perbuatan istrinya atau perbuatan suaminya atau perbuatan anaknya dan lain sebagainya. Padahal mereka telah berbuat baik dan telah melakukan dengan cara sukarela, sehingga sehingga mereka memberikan andil dalam hal yang baik mereka menyadari atau tidak, dalam menutup pintu kebaikan dan mempersempit cakupannya gara-gara kita menyalahkan orang yang berbuat baik.
Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang manusia berusaha bersungguh-sungguh. Gambarannya biar kita lihat bagaimana kaidah ma'alal muhsinina min sabil, bahwa tidak ada jalan untuk menyalahkan orang lain. Ketika ada seseorang yang ditugaskan untuk menyelesaikan kegiatan dakwahnya atau pekerjaan sosialnya atau keluarganya, lalu dia mencurahkan tenaganya, mencurahkan kemampuannya dengan memaksimalkan tenaga waktu dan ada, kemudian dia mencurahkan dengan segala kemampuannya. Lalu dia pun hendak meminta tolong kepada orang lain. Akan tetapi orang lain tidak mampu memberikan pertolongannya sehingga dia harus mengerjakannya secara sendirian. Lalu dia maksimalkan waktunya dengan kemampuan dan tenaga yang ada, dengan bersungguh-sungguh menampilkan yang terbaik. Lalu tatkala waktu datang waktu pengambilan manfaat dari amalnya, terlihat ada celah yang sebagai kekurangan daripada perbuatan yang dia lakukan. Wajar sebetulnya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna sehingga pasti ada kekurangan. Maka dari sini sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita berikan dulu pujian kepada orang tersebut bahwa dia telah berusaha dengan baik, kemudian dia juga telah menuntaskan pekerjaannya semaksimal mungkin dengan mencurah dayakan, dan kita beri penghormatan. Seharusnya seperti itu yang kita berikan, tetapi yang dia dapatkan justru celaan dan kritikan atas perbuatannya disebabkan upaya yang dikerjakan memang ada celahnya, padahal hal ini tidak boleh kita lakukan seperti itu. Kenapa? Ma'alal muhsinina min sabil. Kita tidak ada celah untuk menyalahkan orang lain yang berbuat baik. Kenapa? Karena orang ini sudah bersungguh-sungguh untuk melakukan berbuat baik. Hanya saja ada kekurangan dalam dirinya untuk menyempurnakan perbuatan atau pekerjaannya. Hal ini bisa seharusnya yang paling berhak adalah ayat Al-Quran ini, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit untuk menyalahkan orang lain. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ditugaskan di kantornya atau di sekolahnya, di kelasnya sebuah tugas, kemudian dia tunaikan dengan semampunya dia, lalu hasilnya terdapat kekurangan, maka kita harus memujinya terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi kekurangan-kekurangannya. Karena kita tidak secara asal tidak punya jalan untuk menyalahkan mereka yang telah berbuat baik. Tetapi kalau kita punya anggota, kemudian punya bawahan, kemudian atau punya pelayan, lalu orang tersebut melakukan pekerjaannya dengan buruk, dengan salah, dengan sembrono atau hal lainnya yang menunjukkan ketidakseriusan dalam bekerja, lalu terjadi kerusakan yang ditimbulkannya, maka ini sudah jelas bagi kita bisa menjadikan untuk ini jalan menyalahkan mereka. Kenapa? Karena amanannya sudah jelas, pekerjaan yang sudah kita timpakan kepada mereka juga sudah jelas, namun mereka menunaikannya dengan tidak sempurna, alias mereka tidak serius dan juga tidak benar. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, situasi ini biasanya terus berlanjut, baik di rumah, kan, di sekolah, di yayasan, di perusahaan. Orang melakukan perbuatan, imma dia perbuatan itu didorong karena unsurnya berbuat baik, atau juga kebalikannya, hanya sekedar menunaikan kewajibannya, yang padahal jauh dari itu. Seseorang melakukan sesuatu itu adalah bukan semata-mata dorongannya untuk menghilangkan kewajiban pada dirinya, tetapi unsur berbuat baik, kemudian tidak ada kedustaan dalam hal tersebut. Ini yang menjadi dorongan seorang dalam perbuatannya. Oleh karena itu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah perlunya bagi kita mengingat kaidah ini. Artinya kalau kita menyikapi orang yang melakukan kekeliruan atau melakukan kesalahan, orang-orang yang berbuat baik,
maka kita jangan dulu salahkan. Kita puji dia atas perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian sembari kita langsung di ujungnya mengoreksi kesalahan yang perlu diperbaiki oleh orang tersebut. Subhanallah, lihat kaidah ini sangat luar biasa. Maka sebagai salah satu bentuk upaya mempertahankan orang-orang di sekitar kita, kalau mereka bekerja di wilayah kita, ketika itu bagus untuk kaidah kita adalah ketika melihat bawahan kita melakukan hal-hal yang kurang sempurna, maka metode ini memberikan arti kepada kita bahwa jangan dulu mengkritik, jangan dulu menyalahkan, begitu perbuatan, selama mereka itu sebetulnya dari awal memang untuk melakukan kebaikan. Tetapi puji dulu, hormati dulu, kemudian setelah itu baru kita memberikan kritikannya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tanpa diragukan tidaklah bermaksud mengingatkan kesalahan-kesalahan atau mengingatkan dengan tempat-tempat yang benar dan harus memang diingatkan. Akan tetapi yang penting hal itu dilakukan dengan metode yang dapat menjaga kesungguhan orang yang berbuat baik. Itu dia. Dan tidak melewatkan kesempatan orang yang mengingatkan ketika melakukan kesalahannya, agar dia dapat meningkatkan pekerjaannya, juga membuat pekerjaannya bertambah bagus. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting juga yang kita bicarakan tentang kaidah ini, kita tidak boleh mempercampur adukan antara hal yang telah berlalu dengan kewajiban manusia atas dirinya sendiri. Lalu dia berlepas diri karena dia sudah melakukan hal yang baik. Ini keliru. Selama dia punya kewajibannya, kemudian dia yang mewajibkan diri sendiri untuk orang lain, maka dia wajib merealisasikannya. Maksudnya bagaimana? Contohnya adalah ketika seseorang sudah bernadar. Orang itu sudah bernadar, dia akan bersedekah, umpamanya bersedekah dengan 1.000 rial. Atau katakan dengan rupiah kita, dia akan bersedekah dengan 1 juta untuk anak yatim piatu. Maka orang tersebut harus menunaikan sedekahnya itu 1 juta dikasih kepada anak yatim piatu tadi, karena dia telah mewajibkan kewajibannya untuk melakukan hal tersebut. Dan kewajiban ini dia tidak putus alias tidak terhapus kalaupun dia sudah bersedekah 1 juta kepada kerabatnya, kepada temannya, karena yang dia nadarkan adalah kewajiban dia bersedekah kepada anak yatim piatu. Oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan kewajiban atas dirinya, maka dia harus menunaikan kewajibannya sesuai yang dia miliki. Bukan hanya sekedar berbuat baik, ya. Ketika tadi seorang itu bernadar untuk menginfakkan hartanya 1 juta untuk orang anak yatim piatu, maka seyogianya dia harus memberikan uang itu kepada anak yatim piatu. Kemudian apabila nanti orang tersebut sudah mewajibkan dirinya bernadar, lalu dia juga sudah melakukan sedekah kepada orang lain, lalu dia merasa bahwa sudah lepas dari kewajibannya, maka tidak ada orang yang harus menyalahkan dirinya karena dia telah berbuat baik. Maka ini kaidah yang menyalahi dalam kaidah ini. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kesimpulannya bahwa dalam berbuat baik, kewajiban yang kita lakukan selama itu adalah tidak ada kedustaan di dalamnya, alias kita melakukan dengan baik. Kalau ada celah yang menjadi kekurangan, maka jangan kita menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan kaidah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.